Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anamovi. Nah, buat teman-teman yang sudah bantu like dan subscribe, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, jadi untuk hari ini ada informasi terbaru ya. Untuk keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap ya. Ini ada beberapa jenis bantuan sosial atau bansos dari pemerintah yang dapat diterima selama mereka itu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ini ya. Nah, ini terbaru guys ini. Nah, berikut ada beberapa bansos yang dapat diterima oleh keluarga tanpa pekerjaan tetap beserta nominalnya berdasarkan data terbaru per Oktober 2025. Jadi ini baru. Nah, untuk jenis dan nominal bansos untuk keluarga tanpa pekerjaan tetap, yang pertama itu ada bantuan pangan non tunai ya. Ini cair ya, BPNT ya. Dengan nominal 600.000 per tahap. Untuk penyalurannya itu cair setiap 3 bulan. Jadi per bulannya itu 200.000 ya. Jadi ini pencairan untuk tahap yang keempat ya. Yang keempat untuk bulan Oktober sampai Desember 2025. Dan sekarang ini sedang berjalan ya. Nah, jadi untuk BPNT sekarang sudah tahap yang keempat guys. Buat tahap yang ketiga belum cair ya. Ada kemungkinan itu di tahap yang keempat bisa double ya. Biasanya sih seperti itu ya. Nah, kita tunggu aja ya. Terus untuk bentuk bantuannya itu disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS atau kantor pos untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng di e-warung yang bekerja sama atau di agen terdekat lah ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk bantuan khusus untuk keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap ya. Itu untuk yang pertama ada bantuan BPNT itu cair ya. Nominalnya itu 600.000 per tahap dan bisa dicairkan melalui agen terdekat ya di tempat kalian ya kan. Nah, terus yang kedua ini ada bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Nominal besaran bantuan bervariasi sesuai dengan kategori anggota keluarga dan cair setiap 3 bulan. Nah, untuk ibu hamil atau nifas itu dapat 750 ya per triwulan. Jadi untuk per tahunnya itu 3 juta lah ya. Nah, terus untuk anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun itu dapat triwulanan sebesar 750.000 ya. Kalau per tahun ya 3 juta lah ya. Nah, terus untuk anak SD atau sederajat ya, itu dapat 225.000 per triwulan ya. Terus kalau per tahunnya itu sekitar 900.000. Nah, ini ya. Ini cair ya untuk PKH-nya ya. Nah, terus untuk anak SMP atau sederajat itu dapat 375.000 per triwulan ya. Kalau di gabungin per tahunnya itu 1.500.000 rupiah. Nah, terus untuk anak SMA ya atau sederajat itu dapat 500.000 per triwulan. Ya, jadi kalau digabungin per tahun itu jadi 2 juta rupiah. Terus untuk lansia umurnya itu 60 tahun ke atas itu dapat 600.000 per triwulan ya. Kalau digabungin itu dapat 2.400.000 per tahun ya. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk penyandang disabilitas berat itu mendapat 600.000 per triwulan ya. Ini sama ya, kayak lansia ya. Jadi kalau digabungin per tahunnya itu dapat 2.400.000 per tahun. Untuk penyaluran tahap keempat itu di bulan Oktober sampai Desember. Ini sekarang sedang berjalan guys. Nah, terus yang ketiga, ini biasanya ada yang cari ya, untuk bantuan pangan berupa beras ya. Ini untuk nominalnya itu 10 kg beras per bulan. Dan untuk penyalurannya itu diperpanjang hingga Desember 2025. Disalurkan per 2 bulan, September sampai Oktober dan November sampai Desember. Kepada 18,2 juta keluarga penerima. Nah, jadi untuk yang mungkin di bulan September sampai Oktober belum menerima, itu ada kemungkinan di bulan November sampai Desember itu bisa cair ya. Jadi tidak perlu khawatir lah ya. Kita berdoa saja supaya di bulan November sampai Desember itu bisa cair untuk bantuan berasnya ya yang 10 kg.
Nah, terus untuk bantuan yang keempat ada program Kartu Prakerja. Tujuan programnya itu untuk memberikan pelatihan dan insentif bagi warga negara Indonesia usia 18 sampai 64 tahun yang sedang tidak bekerja untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan. Dan nominalnya itu bervariasi, terdiri dari biaya pelatihan dan insentif tunai setelah menyelesaikan pelatihan. Jadi untuk program Kartu Prakerjanya juga keluar di sini ya bantuannya ya. Terus syarat-syaratnya dan cara mendapatkan bansosnya ini buat yang belum tahu mungkin ya, yang bingung mau daftarnya itu gimana kayak gitu kan ya. Ini kalian bisa baca di sini ya. Ini saya bacakan ya. Untuk mendapatkan bansos, keluarga tanpa pekerjaan tetap harus memenuhi syarat berikut dan terdaftar dalam DTKS. Ini yang baru ya, syarat yang baru. Yang pertama itu terdaftar dalam DTKS. Kriterianya adalah masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin. Itu harus ya. Itu yang pertama, harus terdaftar dalam DTKS. Terus kriterianya juga harus jelas ya, harus kategori keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, terus yang kedua ini bukan ASN, TNI, atau Polri ya. Jadi anggota keluarganya itu tidak boleh termasuk ke dalam kategori tersebut. Jadi kalau ada keluarga yang mungkin berprofesi sebagai polisi atau sebagai anggota TNI, itu nggak boleh ya. Pokoknya jadi anggota aparat itu nggak boleh lah keluarganya ya, nggak dapat bansos kayak gitu kan ya. Nah, terus untuk syarat yang ketiga harus memiliki KTP dan KK. Ini wajib memiliki dokumen identitas yang valid, yang bisa diverifikasi. Jadi harus sinkron ya. Kalau nggak sinkron itu bisa membingungkan kayak gitu kan ya. Jadi harus disinkronkan dulu untuk KK sama KTP-nya. Buat yang belum sinkron ya cepat-cepat disinkronkan ya. Nah, terus untuk cara pendaftaran DTKS-nya, ini yang terbaru. Yang pertama itu secara online ya, secara online melalui aplikasi Cek Bansos dengan membuat akun baru dan mengisi data diri. Ini kalian bisa cari sendiri, namanya itu Cek Bansos ya aplikasinya ya. Nah, terus yang kedua itu secara offline ya, yaitu mengajukan diri langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP atau KK. Jadi cukup mudah ya. Jadi buat yang belum tahu mungkin di luar sana yang bingung ya, pengen mengajukan bantuan tapi gimana sih cara mendaftarnya kayak gitu kan ya. Karena ada orang yang di luar sana mungkin tidak tahu apa-apa, malu ya, pengen mendaftar tapi nggak tahu caranya seperti apa, mau tanya ke tetangga juga malu. Nah, jadi caranya itu cukup membawa KTP sama KK, tetapi sudah disinkronkan ya, sudah sinkron, sudah sama. Itu diajukan ke kantor desa atau kelurahan setempat ya. Jadi sangat mudah lah. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara aplikasi Cek Bansos. Jadi kita cuma pegang HP, habis itu kita daftar, mengisi data diri, kayak gitu kan ya, itu jauh lebih mudah. Nah, terus berikutnya cara ngecek status penerima bansos ya, jadi dapat bansos atau enggak, kayak gitu kan ya. Untuk yang pertama itu mengunjungi situs web resmi ya, namanya itu cekbansos.kemensos.go.id. Nih, kalian bisa lihat sendiri di sini ya, jadi tulisannya itu enggak dispasi ya. Cek Bansos itu langsung digabung, kecil semua hurufnya, terus dititik, terus Kemensos titik, terus tulis go, titik, ID ya, ID lah, ID ya, terus titik. Nah, terus yang kedua, itu pilih wilayah domisili sesuai KTP kalian. Anggaplah kalian itu dari Ciamis, kayak gitu kan ya, ya kalian cari di Ciamis. Nah, terus kalian memasukkan nama lengkap sesuai KTP, ya, nama kalian siapa, kayak gitu kan ya. Kalau namanya itu Parto ya, tulis Parto, kayak gitu kan ya. Untuk cara berikutnya itu memasukkan kode verifikasi yang muncul di layar. Jadi nanti ketika kalian itu sudah mengunjungi situs web resmi dari Kemensos, terus kalian sudah pilih wilayah domisili sama memasukkan nama lengkap sesuai KTP, nanti akan muncul verifikasi ya. Nah, habis itu untuk cara berikutnya itu kalian tinggal klik cari data kayak gitu kan ya. Jadi ini sangat mudah lah ya. Bisa lah kalian praktekin sendiri kayak gitu kan ya. Nah, jadi buat sekarang yang belum terdaftar ya, segera mendaftarkan diri melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Dan buat yang sudah terdaftar, semoga bantuannya itu cepat cair. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.